Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Kepala Jabat Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Mojokerto, Bapak Widianto SPD MH. Kepada yang terhormat Bapak Widianto SPD MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Johan Martin, Kepala SMA Negeri 1 Medan. Yang saya hormati narasumber kita Pak Dr. Jasuli, Guru Guru. Terima kasih sudah berkenan berbagi ilmu dengan kawan-kawan SMA 1 Medan. Yang saya hormati para wakasek, para tim manajemen sekolah, Bapak dan Ibu, guru tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Medan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi siang hari ini kita semuanya diberikan kesempatan Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya diberikan rahmat dan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menghadiri kegiatan workshop penerapan pendekatan deep learning dalam pembelajaran, dan alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf, pastinya tadi kemarin saya diundang oleh Pak Johan itu jam 8 pagi sesuai dengan rundownnya. Tapi tadi pagi-pagi saya harus menerima Pak Kepala Dinas Sosial dulu, kemudian ada tim dari Inspektorat yang datang ke Mojokerto, kemudian ada tamu dari beberapa sekolah, sehingga mohon maaf tidak bisa hadir pagi Pak Johan. Tadi pun juga saya maksa, nanti dulu saja sampai diundang mulai kemarin. Itu sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Sobat dengan mudah-mudahan ini tidak menjadikan kendala terkait kegiatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi di jalan itu saya melihat undangan Pak Johan. Ya, saya itu kan kadang-kadang kalau diundang itu baru melihat inti dari undangan itu ketika baru berjalan. Dan alhamdulillah saya senang Pak Jasuli, karena saya diundang hanya untuk membuka saja. Tak dulu waktunya hanya 20 menit, sedang ingin membuka 20 menit. Ternyata sampai di sini salah ketik Pak, bukan hanya membuka tapi juga pembinaan. Ini apa sih mau dibina untuk Bapak Ibu semuanya? Karena di undang ini saya melihat sudah terjadi peningkatan yang luar biasa, baik itu terkait dengan peningkatan kualitas prestasi maupun kuantitas prestasi, baik siswa, baik guru tenaga pendidikan maupun sekolah secara kelembagaan. Prestasi yang terakhir, lolos 2 orang sebagai 250 terbesar tim Edis. Ya, kedua, di antara 19.720 proposal yang masuk terpilih 250, dan yang 2 itu dari SMA Gondang. Sekali lagi bersama ini kan bukan sebuah pekerjaan yang mudah, tapi itu semuanya adalah proses. Dan proses itu tentu diawali melalui kebijakan dari kepala sekolah, dan kebijakan itu memberikan ruang kepada seluruh GTK untuk mengekspresikan apakah itu passionnya, apakah itu hobinya. Dan alhamdulillah ruang-ruang yang diberikan itu, peluang-peluang yang diberikan itu ditangkap oleh Bapak Ibu semuanya.
Dan ini menurut saya sebuah prestasi yang merupakan kolaborasi dan sinergi antara manajemen sekolah dan seluruh GTK yang ada di SMA Negeri 1 Gondang ini. Oleh karena itu sekali lagi, kalau sudah prestasinya meningkat baik dari jumlahnya, baik dari kualitasnya, Pak Kacap itu mau memberikan pembinaan apa? Kan begitu Bapak Ibu ya. Ya, apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, karena capaian-capaian itu sudah terlihat. Namun demikian Bapak dan Ibu, ya biar hadir saya di tengah panjenengan ini ada arti dan maknanya, barangkali sedikit banyak saya akan menuruti Pak Johan untuk dilakukan pembinaan. Seperti itu Pak Johan ya. Bapak Ibu, biar nyambung, saya tak ngomong terkait dengan materi ini adalah yang terkait dengan deep learning dalam pembelajaran. Yang mungkin hanya nyangkut sedikit, tetapi nanti terkait deep learning secara operasional, pembelajaran mendalam, sudah ada narasumber kita yang ahlinya, baik Pak Dr. Jasuli maupun Bu Nurul. Bapak Ibu, ketika kita bicara deep learning, bicara terkait pembelajaran mendalam, orang ada memandang bahwa deep learning itu adalah kurikulum. Wah, kurikulumnya ganti dari kurikulum merdeka menjadi deep learning. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Padahal sebetulnya deep learning itu bukan kurikulum, tetapi sebuah metode di dalam pembelajaran. Nanti pembelajaran deep learning itu prinsipnya apa? Apa yang harus kita lakukan? Targetnya apa? Biar nanti secara mendalam beliau kedua yang menyampaikan. Saya hanya menyampaikan atau ingin berbagi dengan Bapak Ibu terkait rumah besar kita, pembelajaran kita. Dulu kita sering mendengar apa yang disebut dengan pembelajaran abad 21. Dulu kita sering mendengar apa yang disebut dengan keterampilan abad 21. Ya, 21st century skill, ya, pembelajaran abad 21. Ya. Selain pembelajaran tadi itu adalah keterampilan abad 21. Selain keterampilan abad 21, Bapak dan Ibu, kita juga mengenal apa yang disebut dengan pembelajaran abad 21. Dan menurut saya itu yang masih relevan. Abad 21 itu kita juga masih lama kan, 2025 kan seperti itu. Nah, kira-kira apa sih rumah besar pembelajaran abad 21 yang barangkali nanti ada bagian-bagian yang perlu kita perdalam, termasuk di dalamnya adalah deep learning atau pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, tadi saya sempat membuat coret-coretan di jalan ya, terkait dengan apa sih pembelajaran abad 21 itu. Adalah pendekatan pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan zaman yang terus berubah akibat globalisasi, perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja yang dinamis. Kemudian pembelajaran ini menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital. Kita sering melihat istilah critical thinking, sering dengar ya? Kolaborasi, komunikasi, dan sebagainya, literasi. Terakhir di sini saya juga bicara terkait literasi kalau tidak salah. Apakah literasi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada berapa literasi? Kalau tidak salah saya saat itu pernah menyampaikan demikian. Ada yang masih ingat berapa literasi dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu? Ada? 6. 6 kan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan begitu. Satu apa kalau memang 6? Literasi membaca, literasi finansial, literasi numerik, sama literasi digital. Tambah sulit tambah pinter ya, tangan itu habis ya. Apa aku sih gak ngerti harus pinter ya, ada yang bisa menyempurnakan ya. Jadi literasi itu jumlahnya 6 betul, ada 6. Jadi tulis tidak apa-apa, besok kita koningan ada dealing. Satu, literasi, orang menyebut dulu literasi bahasa atau literasi baca dan tulis.
Terkait apa? Ya manusia itu memang kan harus bisa membaca dan menulis. Kan seperti itu. Walaupun dulu mbah-mbah kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi juga bisa berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kan untuk komunikasi terbatas. Maka ketika ngomong literasi itu adalah hal yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Membaca dan menulis itu juga kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu, literasi baca dan tulis. Yang kedua, literasi numerik yang terkait dengan hitung-hitungan, matematika. Bah kita dulu tidak bisa baca dan menulis, Bu. Tapi kalau ngitung, pinter. Betul? Tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, tapi kalau ngitung, pinter. Bah saya dulu kalau jualan kelapa, kalau di desa saya namanya dodol kambil. Kambil itu ya. Desa saya namanya kelapa kambil. Satu kelapa harganya zaman saya kecil anggap saja 15 rupiah. Kalau dia jualnya 9 kelapa, dia ngerti uang yang harus diterima berapa. Padahal kan tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi tahu. Oh ini aku Mbak Yu 10, sama ambilnya sama siji regane 15. Tahu ketika 9 kelapa dengan harga 15 uang yang harus diterima itu berapa, tahu. Sehingga walaupun tidak bisa baca dan nulis, ternyata literasi numerik, kemampuan berhitung itu menjadi kebutuhan sehari-hari. Kedua, literasi numerik. Ketiga, literasi sains. Literasi sains. Apa itu? Ya sains itu ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan apa saja. Orang hidup itu kan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang ya apa? Tentang kehidupan, tentang apapun juga. Literasi sains. Kemudian yang keempat, literasi finansial. Ya, kita kalau tidak punya literasi finansial, Bapak dan Ibu, dikasih uang sehari 1 juta habis, dikasih 500.000 cukup, dikasih 100.000 juga cukup. Tapi di sisi yang lain dikasih 10 juta pun juga tidak cukup. Karena apa? Karena ngerti literasi finansial. Tapi kalau kita ajari literasi finansial, loh Bapak dan Ibu itu gajinya dalam 1 bulan sekian juta. Lah ini nanti untuk kebutuhan sehari-hari makan itu sekian ratus ribu, untuk bayar listrik sekian, bayar air sekian, untuk sangu sekian, untuk beli baju sekian, untuk yang lain-lainnya sekian. Anak-anak kan perlu kita ajari itu, Bapak dan Ibu. Kenapa? Kalau tidak kita ajari itu, anak-anak tahunya, Pak, Bu, tugas panjenengan itu kan memenuhi kebutuhan anak. Saat ini saya minta sepeda motor baru. Karena gajinya Bapak Ibu itu sudah mepet. Tapi coba panjenengan cerita, gaji sekian-sekian, waduh mau minta sepeda motor baru, kira-kira gajinya tidak cukup. Itulah literasi finansial. Kemudian yang kelima, literasi digital. Dulu ketika kita bicara literasi digital, orang ngertinya perpustakaan digital, kan itu. Literasi digital itu yang membuat ketika kita pergi dari rumah, anak kita sendirian di rumah, kita tidak khawatir kalau anak kita kelaparan. Karena apa? Anak kita pinter GoFood, pinter macam-macam, ya Shopee macam-macam. Itulah literasi digital. Panjenengan mengajar, waduh aku bosan ceramah. Wes tak setelkan dengan LCD dengan macam-macam. Itu juga bagian dari literasi digital. Maka kalau kita tidak bisa menerima literasi digital, ya nanti kalau mau kerja suaminya sudah berangkat duluan, panjenengan tertinggal, nggak jadi ke tempat kerja. Karena apa? Tidak paham literasi digital. Pak Juan nanya, Bu, kok belum belajar di sekolah? Iya Pak, bapaknya sudah berangkat duluan, saya nggak ada yang ngantar. Tapi coba panjenengan paham literasi digital. Wes ya, berangkat atau disik.
aku gampang, kok tak Gojek. Gampang Gojek, Grab dan sebagainya. Itulah bagian dari literasi digital. Dan ini yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, literasi budaya dan kewargaan. Bagaimana kita memahami budaya yang berbeda. Di dalam ini saja kan budayanya sudah macam-macam, budaya keluarga. Ono sing budaya ini mampu-mampu Pacitan. Ono sing budaya ini mampu-mampu luar pulau, tetapi dalam satu provinsi. Luar pulau dalam satu provinsi, kan gitu ya. Budayanya sudah beda-beda, bahasanya sudah berbeda, kebiasaannya berbeda. Kalau kita tidak punya literasi budaya dan kewargaan, sekecil apapun perbedaan itu dianggap sopo siro, sopo insun. Siapa lu, siapa gue. Tapi kalau kita punya budaya, literasi budaya dan kewargaan, wah ini walaupun bahasa itu, keseharian itu, ini nggak dulur. Tandanya apa ini kalau dulur? Setiap hari dalam satu minggu ketemu terus. Seminggu ketemu 5 hari, 1 bulan ketemu 20 hari, 1 tahun ketemu sekian ratus hari. Lu mau soleh sudah seperti itu kok gak gelem ngaku dulur. Kalau kita dengan keluarga sendiri saja belum tentu 1 minggu ketemu, belum tentu 1 bulan ketemu. Itu keluarga kita belum tentu ketemu dalam jangka waktu yang lama. Dulu sebendino ketemu sampai panjenengan paham raut wajah seperti ini, oh dia bahagia, seperti ini dia sedang kecewa, seperti ini dia sedang marah. Panjenengan sudah hafal. Lo mosok ini tidak dianggap sebagai dulur atau saudara. Ya, itulah literasi budaya dan kewargaan. Terkait yang terakhir ini, saya kadang-kadang ini Pak Jasuli, wong wis bendino ketemu puluhan tahun, ya, sama-sama ngajar sudah 15 tahun Pak. Ngono kok sing digoleki kok perbedaan ini. Tidak pernahkah memandang persamaan-persamaan? Tidak pernahkah memandang kebaikan-kebaikan? Sing dipandang kok ngeleki konco. Padahal 15 tahun pun seperti itu. Maka dari itu, bagaimana kita bisa menerapkan literasi budaya dan kewargaan agar kondisi di SMA Negeri 1 Gondang ini menjadi semakin kondusif. Dulur dan dulur kan seperti itu. Dan mudah-mudahan dulurnya itu bukan hanya personal panjenengan, tapi kepada istri atau suami dan anak-anak panjenengan. Dulur kabeh. Sehingga barangkali ke depan Pak Tuhan agar bisa seperti itu, adakan kegiatan di sini nggak usah hadu-hadu, tapi ngajak anak, istri atau suami. Lo di karo lah. Apa telu ambil bukira, nyata sisi anak. Ya. Izin koordinator sih. Apa? Koordinator ini. Lo ya koordinator ditinggal Pak. Anak buat ditelekongi. Pak jenengan percaya enggak Pak? Wong Mojokerto. Enak. Semua karyawan Cabdi, pegawai Cabdi dan pengawas dari Mojokerto, ngono lho sing tak jak nginep ning gone Trawas. Betul Pak Jasuli ya. Tak jak nginep nang Trawas, tapi dengan suami atau istri dan anaknya. Nang Trawas. Gratis ya Pak. Gak ngomong, orang tak tekakno. Padahal rumahnya Mojokerto. Tapi apa yang kita ingin capai? Ya apa kalau kita kumpul dengan anak, istri, suami, teman-teman kita. Sing selama ini kita tidak pernah kumpul, selama ini kita tidak pernah ketemu. Hanya satu malam Pak. Dan berangkatnya pun sendiri-sendiri. Pokoknya ketemu nang Grebis kan gitu ya. Harus pada ketemu nang Grebis. Itu kan kalau Pak Johan itu diantar durian. Oh ya. Wah durian diantar kalau Pak Johan. Di sana kita hanya ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong ringan. Tapi apa dampaknya? Luar biasa Pak. Sing biasanya pikiran karo kanca, gak enak aku kenal karo bojone.
Mau pikiran gak enak, anakku kalau anak koncoku saling kenal. Jadinya seperti itu. Dan itu tidak usah jauh-jauh, enggak yang benih terawas. Kemudian kemarin ada yang tanya, itu enggak bikin terawas, mau Pak, yang penting dengan anak istri atau suami. Dan berangkat Pak. Itulah salah satu cara kita untuk bagaimana agar kondusif. Sehingga si pojok sana mau koncone, mau komplain koncone enggak jadi. Kan seperti itu. Kalau pengalaman saya kepala sekolah Pak Johan, di 3 sekolah yang saya pimpin Pak, di SMK 3 Surabaya, SMK 7 Surabaya, SMK 1. Selama saya kepala sekolah, kalau dulu kegiatannya outbound ya, ada saja outbound, tidak pernah keluar dari Jawa Timur. Hanya membantu Pak. Saya itu kan waktu itu di Purnama, tapi istri, suami, anak harus diajak, bukan boleh diajak Pak. Harus. Yang tidak ngajak anak istri suami membuat surat izin. Betul. Ya. Tidak duwe iki apa ya? Izin. Bukan boleh membawa, harus membawa. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana kalau anaknya 3 atau 4? Go ambil. Oh, anaknya 4, sing loro digawa, sing loro kokonan omah dhewe. Wah, senangnya bukan main, Pak. Tapi sebaliknya, panjenengan yang sudah hanya tinggal berdua, suami istri, putrane putune sadodo, ojo meri. Panjenengan hanya berdua, tapi teman yang lain 6, karena putranya 4, ojo meri. Dan ternyata tidak ada yang meri. Dampaknya, luar biasa. Ada satu orang yang saya ingat betul pas makan pagi duduk di meja bundar ini. Dia bawa semua anaknya 4, istrinya dibawa 5 dan suami 6. Nemui saya. Yang diomongkan itu membuat saya tersenyum. Pak, terima kasih Bapak sudah mengajak kami semua ke Batu. Ini kemarin Pak, coba Bapak mengajak ini ke Bali atau ke Lombok, saya tidak ikut. Ngomongnya malah saya tidak ikut. Kenapa? Percuma saya ke Bali ke Lombok, pulang hanya dapat cerita. Dan kalau itu saya ceritakan ke anak istri saya, alah Pak, obat. Betul ini, alah Pak, sampai cerita roh. Jadi aku merasa tidak ada manfaatnya Pak bagi saya ke Bali ke Lombok. Paling manfaatnya hanya saya pernah ke sana. Tidak ada manfaatnya. Justru saya di rumah diejek oleh anak istri saya. Tapi ketika tempatnya dekat, tapi anak istri dibawa, anak saya senengnya Pak luar biasa. Dan melihat anak saya senang, melihat istri saya senang, otomatis saya juga merasa senang. Asli seperti itu. Satu. Yang kedua, ada GTT, Pak Juan, saya ingat betul GTT perempuan. Waktu kita berhenti di Cenggu, ya kita persilakan untuk beli jajan itu. Dia nemui saya Pak. Pak, memang saya itu punya keinginan mengajak suami dan anak saya untuk tidur di hotel. Saya punya keinginan Pak. Tapi keinginan saya itu terlalu cepat karena difasilitasi oleh sekolah. Jadi sebelum saya punya keinginan dengan upaya sendiri, sekolah sudah memfasilitasi saya dan keluarga saya tidur di hotel. Semuanya luar biasa. Daripada ke Bali, daripada ke Lombok, daripada ke Bali. Walaupun setelah saya pindah bergeser, berikutnya rekreasi yang Lombok, ijenan sendirian. Tidak apa-apa. Karena orientasi pimpinan berbeda. Orientasi pimpinan saya, sejahtera itu bukan hanya personil, tapi sejahtera itu bersama seluruh anggota. Dan ternyata setelah saya cek, belum semua teman-teman guru dan tenaga pendidikan itu pernah bersama keluarganya tidur di hotel. Yang sangat luar biasa, anaknya Bapak Dhani. Cerita kan koncone, wah aku tidur nang hotel enak.
Orang karo mandi nang belakang itu gak boleh nang omahku beda. Aku atus dari cibar-cibur saiki nganggo anak-anak yang cerita seperti ini. Coba panjenengan bayangkan kalau anak-anak kita dengan penuh rasa berbangga cerita kepada teman-temannya seperti itu, kayak apa rasanya? Seperti kita dulu waktu kecil. Itulah saya menyebutnya sebagai sebuah kebersamaan, bukan hanya yang bersama itu personal, tetapi adalah beserta keluarganya. Dunane moga-moga ngundang di Ora usah diteruske, dawa-dawa sekarang ke materi yang berikutnya. Nanti berikutnya mulai nyalengi perjuangan. Nyalengi dewi-dewi. Nah, pada saudara bunyi tak terus kesini. Tentu ketika itu mau mewujudkan Bapak dan Ibu, pasti tantangannya luar biasa. Pengalaman saya, ketika saya rapat dengan manajemen sekolah, dengan Pak Asep, dengan bendahara, Pak kita kemana? Semua pengen yang Lombok, pengen yang Bandung, pengen kemana-mana, semuanya. Kemudian saya bilang, boleh kita ke Bandung, tapi sendirian boleh, ya Pak, gak apa-apa. Tapi apa yang enak? Panjenengan lagi selfie-selfie, neng Bandung, lihat kawah putih selfie-selfie, nyonya sama ya, anaknya itu panas, nangis terus. Apa yang panjenengan enak lagi selfie-selfie? Kan begitu Pak? Apa yang enak? Nyonyanya telepon, ya anaknya panas, nangis terus. Ya pasti udah enak Pak. Enak gimana? Ya mereka diajak. Jadi sih nggak ono, kan begitu. Tantangannya luar biasa. Termasuk ketika saya ajak ke Batu, konco-konco kan ngomong begini, Pak, kalau saya sudah sering Pak ke Batu, pertama sudah sering. Pertanyaan berikutnya, kalau sopo dari keluarga saya, terus tahu tak ada keluarga di konconya sampean yang belum pernah Pak. Saya lanjut dengan keluarga teman-teman jenengan. Kemudian saya balik, jenengan nggak pernah tanya ke saya, Pak Mudianto sudah berapa kali tidur di Purnama? Tidak pernah tanya. Kalau Pak jenengan tanya, aku tidur di sana tidak pernah hitung, karena jumlahnya sudah sangat banyak. Tapi juga pengen turun bareng kalau keluarga jenengan. Artinya apa? Itu sudah merendahkan ego saya, keinginan saya secara pribadi untuk kebersamaan. Karena mempunyai dulu kita ayo teman Mak. Tak tunjukkan kemungkinan nanti seperti itu. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Nah, sekarang lanjut. Kira-kira apa sih ciri-ciri pembelajaran abad 21? Yang pertama berorientasi pada subjek peserta didik. Subjeknya peserta didik. Deep learning kan juga seperti itu ya. Ya Bu narasumber, Pak narasumber. Berorientasi kepada perbedaan peserta didik. Berorientasi bagaimana untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan passion dari peserta didik. Orientasinya peserta didik. Maka kalau orientasi peserta didik di SMA Negeri 1 Gondang ini selama ini mungkin orientasinya lulus untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi seperti saya sampaikan dulu pernah, kita juga harus melihat orientasi yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kemana? Setinggi-tingginya pendidikan, ujung-ujungnya kerja. Maka kalau kita menangkap bagi anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, kita siapkan mereka untuk ke pekerjaan. Tentu kepekerjaan ini kan berbeda dengan anak-anak SMK. Kalau SMK basisnya adalah keterampilan, tapi kalau SMA basisnya adalah karakter untuk masuk ke dunia kerja. Karakternya, budaya kerjanya. Jadi kalau saya hubungkan tadi berorientasi pada peserta didik, sekarang mulai kita petakan identifikasi orientasi anak-anak kita setelah lulus itu kemana. Saya yakin kok tidak semuanya ingin melanjutkan.
pasti memang dari awal itu inginnya yang penting aku duwe ijazah SMA. Masalah melanjutkan dan tidak urusan belakang, yang penting duwe ijazah SMA. Anggap saja anak-anaknya seperti ini berarti orientasinya bekerja. Sehingga Bapak dan Ibu berorientasi pada peserta didik itu bukan hanya proses pembelajaran yang di kelasnya, tetapi orientasinya ketika sudah lulus anak-anak kita itu kemana? Harus keluar dari kota. Selama ini kan yang disebut berorientasi subjek pada peserta didik itu kan hanya di kelas saja. Di kelas. Sekarang proses pembelajaran kita harus yang di luar kelas. Termasuk orientasinya harus yang di luar sekolah. Tentu ketika orientasi kita ini menuntut kompetensi tambahan bagi kita, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengupayakan itu. Kalau ternyata bagaimana memberikan gambaran karakter kepekerjaan itu belum kita miliki, berarti kita juga perlu mendapatkan ilmu itu. Baik ilmu itu memang kita yang mendapatkan dan kita berikan ke anak, ataukah kita ambil kompetensi dari luar untuk tersampaikan ke anak-anak kita. Saya menyebut ini bingkai besarnya adalah berorientasi pada subjek peserta didik. Tapi kalau nanti yang itu yang di kelas, biar beliau berdua yang memberikan penjelasan. Ini yang pertama, orientasi atau prinsip dari pembelajaran abad 21. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, ciri abad 21 itu adalah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dalam pembelajaran itu apa? Ya tadi kaitannya dengan literasi digital, kaitannya dengan bagaimana kita menggunakan alat bantu pembelajaran. Itu ketika kita bicara abad 21, semua harus familiar dengan peralatan teknologi. Kalau dulu papan tulis itu ya dengan spidol, dengan kapur, sekarang dengan menggunakan LCD, dengan menggunakan video pembelajaran, dengan menggunakan AI, dengan menggunakan Mbah Google, dengan menggunakan Mbak Meta, dengan menggunakan yang lain-lainnya. Itu semua adalah teknologi pembelajaran. Ciri abad 21 mengintegrasikan itu semuanya di dalam proses pembelajaran. Maka yang perlu dilakukan oleh guru, Bapak dan Ibu, guru akhirnya berubah menjadi fasilitator. Guru menjadi inisiator, guru menjadi inspirator. Fasilitator, anak-anak bisa menggunakan teknologi pembelajaran. Sebagai fasilitatornya, sebagai inisiatornya, sebagai aspiratornya. Jadi mengaspirasi, termasuk menginspirasi siswa. Bapak dan Ibu kan belajar mudah itu kan kalau kita terinspirasi guru kita ya. Ada role modelnya kita. Kalau saya dulu role modelnya itu waktu mahasiswa, dosen saya itu menjadi inspirasi saya. Sehingga mohon maaf ketika saya itu dulu masih jadi guru di awal-awal, guru teknik Pak, saya itu guru listrik, tapi berangkat ke kelas tidak pernah membawa buku. Berketok pinter. Walaupun itu salah, karena waktu itu harusnya membawa RPP macam-macam. RPP saya taruh di bengkel, di lab, keluar masuk ruangan, tidak pernah membawa buku. Beda dengan teman-teman yang lain, bukunya sangat gebok, bukunya sangat gebok, bukunya kupandel, kalau kelas untuk melakukan. Saya tidak pernah membawa apa-apa. Biar itu pinter, karena saya terinspirasi oleh dosen saya. Dosen saya dulu itu kalau ngajar itu ada di Jogja, ngajar pakai sandal jepit. Di Jogja dulu biasa, sandal jepit, tidak pernah bawa buku, ya langsung papan tulis, ya dia ngajar, tapi paling pintar. Itu menginspirasi saya. Maka saya pun ingin jadi guru seperti dosen saya. Kenapa guru tidak bisa? Ya, ben kita pintar. Kalau saya dulu kan ngajar praktek kan membuat rangkaian komponen listrik, rangkaian panel-panel listrik. Tidak pernah lihat buku, Pak. Kalau teman-teman saya lihat buku, ditulis, lihat buku. Saya tidak, seret. Kesannya anak apa? Aku dia itu pintar. Dan ketika punya pemikiran seperti itu,
Dia terinspirasi oleh saya, Pak. Akhirnya tanya, Pak, biar bisa pintar seperti itu caranya bagaimana? Kalau sudah seperti itu, sudah kena kita sebagai guru itu. Karena anak-anak sudah rasa ingin tahunya kepada kita itu tinggi, Pak. Saat itu sudah kita terus ilmu-ilmu itu sudah kita berikan dengan mudah ke anak-anak. Kenapa? Kita menjadi inspirasi bagi murid-murid kita. Maka kalau Bapak Ibu jujur, dulu waktu jadi siswa kan pasti punya guru favorit dan guru yang tidak favorit. Gitu gitu. Pasti punya favoritnya siapa, yang tidak disenangi siapa. Maka pilihannya kan ketika jadi guru kan hanya dua. Panjenengan pengen disenangi oleh muridnya, apakah ingin tidak disenangi oleh muridnya? Pilihannya kan ada dua. Ya. Kalau kita bisa sebagai fasilitator, sebagai inisiator, sebagai aspirator, motivator, pasti panjenengan akan disenangi oleh murid-muridnya. Hanya semuanya itu tidak mudah, Pak. Kalau ingin menjadi inspirator, panjenengan harus pintar lebih dulu, harus banyak wacana membaca lebih dulu. Kalau ingin menjadi inisiator, berarti panjenengan harus memiliki rasa ingin tahu lebih banyak dibanding yang lain. Panjenengan ingin jadi motivator, panjenengan harus banyak ilmu kehidupan. Karena motivator itu arahnya orang yang lagi down bisa menjadi naik, kan seperti itu. Tidak sulit sebetulnya, hanya kita perlu memulai. Mulailah dari anak kita yang terdekat dengan mereka. Kalau itu semua sudah bisa kita penuhi, Bapak dan Ibu, murid itu kita suruh apapun oke jalan. Apapun yang kita larang dia akan berhenti. Karena apa? Dia sudah punya role model, punya contoh dari guru-gurunya. Insya Allah kalau saya bicara seperti ini bukan teoritis, tapi itu berdasarkan pengalaman saya. Dan itu bisa. Jadi sekali lagi, bagaimana mengintegrasikan teknologi kepada proses pembelajaran yang membuat panjenengan sebagai fasilitator, inisiator, aspirator, dan motivator. Bukan sebagai satu-satunya sumber belajar lagi. Kalau di sini masih ada yang merasa satu-satunya sumber belajar, merasa paling pinter, sebetulnya itu paling bodoh menurut saya. Panjenengan ngomong pinter apapun kalah sama Mbah Google. Kan gitu ya. Panjenengan merasa pinter kalah sama ChatGPT, kalah sama AI. Betul tidak Bapak dan Ibu? Betul. Betul. Tapi jangan lupa, berkali-kali saya sampaikan, Mbah Google nggak bisa ngajari sopan santun. ChatGPT nggak bisa mengajari menghargai, menghormati orang lain. Kalau saya bilang dalam ranah yang besar, Mbah Google, ChatGPT, AI nggak bisa ngajari karakter ke anak-anak kita. Dan karakter itu yang bisa adalah panjenengan semuanya. Jadi sekarang orang ceritanya musuh paling pinter, ceter, kalah, kalau ChatGPT. Gitu. Panjenengan guru sejarah, ahli saya sejarah luar kepala. Perang Diponegoro luar kepala. Anak-anak, kadang-kadang ChatGPT tolong tunjukkan sejarah Perang Diponegoro. Srek, semua. Mau ngomong apa jenengan? Kan gitu dong. Ya, sekali lagi tinggalkan pemahaman paling pinter, tapi beralih ke fasilitasi, fasilitator, inisiator, aspirator, dan motivator untuk anak-anak kita. Dan kalau itu bisa kita lakukan, panjenengan di rumah anak rewel, bujuni rewel, kan gitu gitu, nggak sempat membuka materi. Sekolah tugaskan aja anak-anak. Anak buka Google, buka ChatGPT. Sekarang pelajari sejarah kerajaan Majapahit. Selesai, Pak. Itu kan memudahkan kita. Daripada kita belajar di rumah sejarah Majapahit besok diterangkan, nggak sempat belajar, tugaskan saja ke anak-anak. Nah, sekolah bisa mikirin apa, bujuk mau murid-murid, jadi dipikir terus. Tapi anak-anak
cari ChatGPT, cari Mbak Google misalnya. Jadi sekali lagi, kalau kita ngomong pinter sudah kalah dengan teknologi, kalah dengan kemajuan zaman, tapi mereka semua tidak bisa mengajarkan karakter. Kembali karakter sumbernya adalah panjenengan semua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, pembelajaran A+1 itu fokus kepada 4C. Dulu orang menyebutnya 4C. Pernah dengar? Masa nggak pernah dengar 4C? 4C. Critical thinking. Pernah dengar ya? C, nama critical thinking misalnya kolaborasi, komunikasi, kreativitas. Critical thinking, kreativiti, kolaborasi, kemudian komunikasi. Critical thinking, ya berpikir kritis. Maka ketika bicara perang Diponegoro, dulu kita itu kan hanya tahu kapan perang Diponegoro dilaksanakan, terjadi. Oh, tahun 1825, tahun 1830. Dulu kan kita hanya mengingat begitu. Ketika kita sudah bicara critical thinking, berpikir kritis, maka bahasa berikutnya bukan kapan terjadinya perang Diponegoro, tapi kenapa perang Diponegoro terjadi. Kan begitu, Pak. Kenapa perang Diponegoro terjadi? Berpikir kritis kita, bukan hanya mengapa. Kemudian kreativitas. Tentu kreativitas ini sudah tidak perlu saya jelaskan secara detail, karena kreativitas ini adalah basicnya kita dalam bekerja, harus kreatif, inovatif. Maka kalau saya boleh menyampaikan bagaimana kreativitas itu menjadi produktivitas. Kreativitas kita itu menjadi produktivitas. Bagaimana setelah menjadi produktivitas kita tingkatkan menjadi komoditas. Kreativitas dulu menjadi produktivitas, setelah itu menjadi komoditas. Kreativitas kita ini bisa kita jual. Komoditas kita komoditi. Maka kalau kita bisa seperti itu, sebetulnya sudah kita bukan konsumtif lagi, tapi sudah mulai produktif. Kreativitas tingkatkan menjadi produktivitas, tingkatkan menjadi komoditas. Kreativitas panjenengan misalnya buat karya tulis, itu bentuk kreativitas. Tingkatkan menjadi produktivitas, karya tulis jangan satu dua, diperbanyak ke hal-hal yang berbeda. Untuk menjadi komoditas, ayo, siapa sih kepingin karya tulis di bidang perikanan, di bidang pisang kafetis, di bidang ini, di bidang ini, kan jadi komoditas. Ada seperti itu. Yang kedua adalah kreativiti. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi itu Bapak dan Ibu kan menjadi salah satu yang harus kita miliki sebagai guru. Guru kalau tidak bisa komunikasi, bisanya ngomong, itu kan tidak tepat sasaran. Komunikasi dan ngomong itu beda, ya, nek ngomong itu, konco itu pintar ngomong, misalnya, nek warung kopi tadi narasumber, kan pintar ngomong, di pos satpam jadi narasumber, pintar ngomong. Tapi coba kamu berdiri di depan kelas, coba diminta berdiri di depan teman-temannya, suruh komunikasi, gak bisa. Maka yang namanya komunikasi sebagai guru itu menjadi dasar kita untuk bagaimana ilmu yang ada di dalam diri kita itu bisa terkomunikasikan kepada anak didik kita. Saya itu punya teman Bapak dan guru, puluhan tahun jadi guru. Tapi ketika jadi panitia, diminta ngomong di depan temannya, kipo dagel. Tidak berani. Terima kasih. Jadi guru, tapi ketika diminta bicara di depan temannya, nggak bisa. Sampai sekarang. Waktu saya kepala sekolah, saya itu kan punya list Pak Juan. Siapa-siapa yang pernah jadi panitia itu ada listnya. Data semua guru, kemudian jenis kegiatan dalam 1 tahun, itu tak list Pak. Misalnya sekarang SPMB, siapa yang terlibat? A, B, C. Kemudian besok MPLS, yang belum terlibat kemarin siapa? MPLS, kegiatan. Sehingga semua guru itu merasa pernah jadi panitia.
Kemudian ketua panitianya juga saya pikir, ketika pada yang bersangkutan, kipo-kipo tidak mau Pak jadi ketua panitia itu. Ternyata setelah saya tanya ke kawan-kawan, itu memang tidak berani Pak bicara di depan kawan-kawan. Padahal guru. Dan saya tanya, kemampuan komunikasinya di mana? Dan setelah saya lihat, ternyata dia juga tidak pintar ngomong Pak. Terus nggak pintar ngomong, ya nggak bisa komunikasi. Oh yang pintar ngomong saja belum tentu pintar komunikasi. Maka dari itu, bagaimana guru itu bisa berkomunikasi dengan baik dan menghasilkan siswa yang mampu berkomunikasi dengan baik. Gampangnya sederhana begini Bapak Ibu. Saya yakin ketika rapat seperti ini, panjenengan kalau saya tanya, mudah untuk menjawab. Tetapi kalau saya minta untuk bertanya, mikir, apa sih kata takut ini? Kan begitu ya? Kalau mau bertanya, ojo-ojo kok diguyu koncoku, pengine kok tak takut ini. Kan begitu. Tapi kalau diminta untuk menjawab, gampang. Kan begitu. Tapi yakinlah kalau dalam satu forum seperti ini, forum kecil seperti ini, panjenengan pernah bertanya, panjenengan pernah menyampaikan pendapat. Di forum-forum yang lain besoknya bertanya, menyampaikan pendapat itu menjadi lebih mudah. Tapi kalau tidak pernah, selawase tidak pernah takut di forum. Kan begitu. Apakah kita ingin menciptakan anak-anak kita yang seperti kita ini? Tentu tidak. Maka dari itu, bagaimana kita mengajari anak-anak kita bisa berkomunikasi dengan baik? Caranya gampang Pak. Dalam waktu-waktu tertentu, anak-anak diminta presentasi di depan kelas. Jangan dilihat isi presentasinya, tapi lihatlah keberanian mereka bicara di depan temannya. Dan kalau itu, semua mapel kan pasti bisa. Pasti bisa semua mapel. Mapel matematika Pak, tidak bisa anak disuruh presentasi ke depan. Loh bisa. Yes. Suruh aja dia menerangkan rumus ABC di depan. Apa itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A misalnya. Kan gitu ya, ya. Bener Pak Juan ini. Apa tadi? Min B plus minus akar min 4AC per 2A gitu ya. Aku mau pokok ngulimpang ya. Sama dengan 0. Iya, suruh jelaskan anak-anak bisa mengajari anak-anak bicara di depan kelas. Jangan lihat satu kali dua tampil materinya, tapi lihatlah keberanian. Kalau panjenengan sudah mengajari anak-anak seperti itu, Bapak dan Ibu, besok anak-anak itu di luar, sopo wae soal ngomong, tentu dengan etika yang panjenengan ajarkan. Nah, yang ngomong kalau kancane harus begini, dengan orang yang lebih tua begini, ke Bapak Ibu guru begini, ke pimpinan begini, ke orang tua begini, harus diajar. Mohon maaf saya itu jadi kepala sekolah ideal dulu Pak Juan. Yang Surabaya itu kan bahasa Surabaya itu biasa. Tapi ketika anak-anak saya tidak boleh ngomong Surabaya, ngomongnya hanya ada dua. Satu bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Jawa. Bahasa Surabaya tidak boleh, tapi harus bahasa Jawa. Maka ketika ngomong bahasa Jawa, kepala sekolah berkonsol, kan gitu. Guru ada guru olahraga di murid yang Pak ya Pak ini ngomong tidak apa beda ini. Saya tegur gurunya. Macam gelem Pak sampai seperti itu. Kalau murid menganggap panjenengan sebagai teman, bagaimana panjenengan memberikan pendidikan pengajaran kepada murid yang menganggap panjenengan sebagai teman? Dan begitu. Sehingga ada slogan di sekolah saya waktu itu saya pasang banner. Dino Selasa ayo ngomong Jawa, dino Kamis ayo ngomong Inggris. Aku begitu Pak. Ketika Selasa ngomongnya Jawa, tidak boleh Surabaya. Nek karo kanca iya ora, kalau guru nih nggih. Ternyata ngono iku ya enggak mudah Pak. Sulit. Wong gurune ya iso ngomong basa Jawa sesuai dengan porsinya. Sekedar di Pak, kalau tak dulu namanya dikondur-kondur Kali siram. Iya. Bapak dulu siram.
Pernah nggak panjenengan ngomong aku tak kondur di sini? Pernah gitu? Karena mulai pembelajaran itu ketika anak kecil, ayo kita dudulin, ayo dudung kan begitu. Ya. Kan mestinya tidak begitu, tapi secara tidak sadar itu terjadi. Bahkan konco-konco saya dicapit, cik Pak kalau tak ngendikan Pak. Banyak gitu Pak. Bagian itu bersama konco depan, ya mulu. Tidak satu dua orang. Bapak tanya, Bapak kalau belum matur kali belum matur ya. Sehingga stop. Bapak kalau sampai ngendikan kali belum kan. Pak kemarin belum matur. Pak kemarin belum Ngendikan. Ternyata guru-guru juga banyak yang salah. Maka ketika ada guru teman guru saya, ada siswanya ngomong begini ke saya, Pak, tadi sampean tak cari bisa kemana nggak ada. Mulai dia. Oleh teman saya mulai dari Senin ini, gak sopan. Kalau Pak Kepala Sekolah ngomong sampean, ini bocah Surabaya. Lek Surabaya itu ngomong sampean itu Sapi. Sapi. Kan gitu ya Pak ya? Ndiko. Sapi kalau Surabaya sampean itu dia tidak ngerti maksudnya. Ngomongnya sampean, pean. Pak pean tak gunain, betul wonten. Itu sudah baik. Berikutnya diberitahu nek sampean itu yang orang yang lebih apa sosial lebih sedikit, tapi lain Pak Guru Pak Kepala Sekolah panjenengan kan gitu Pak. Dan itu pola-pola pengajaran kita itu harus tidak harus selalu kita berpikir, oh ini benar ini salah, tapi perlu dengan persuasi. Speaker bisa Jawa, tapi orang sih kurang bener. Nah itulah komunikasi. Yang berikutnya critical thinking, kreativiti, komunikasi, kolaborasi. Kita bekerja sendiri itu bisa, tapi tidak bisa maksimal. Baru maksimal ketika kita berkolaborasi. Dan di dalam berkolaborasi itu menyatukan potensi-potensi yang berbeda. Dan arahnya itu adalah kerja tim. Pernah dengar istilah tim kerja? Pernah dengar nih? Pernah dengar kerja tim? Lebih ulang balik. Tim kerja sama kerja tim. Maknanya beda apa sama? Beda. Moga-moga lu belum pernah cerita di sini. Belum pernah beri contoh. Ada bis malam dari Mojokerto ke Jakarta. Supirnya dua. Ketika dalam perjalanan, supir si A dan si B, si A ngomong, aku tak nyupir ya, tapi aku kancan melek. Sehingga di dalam perjalanan Surabaya ke Jakarta itu kode melek. Satu. Kemudian ada bis yang lain, supir C karo D. Ketika berangkat C ngomong karo D, aku tak nyupir, awakmu turu ya. Engkau sampai Semarang gantian, sampean sing nyupir, aku sing turu. Dua hal yang berbeda ya. A dan B lagi dalam satu bis, dia namanya kerja tim atau tim kerja? Tim kerja. Yang bis kedua, C dan D kerja tim apa tim? Kerja. Tim kerja. Sing A, B, tim kerja siapa? A dan B, podo-podo melek, podo-podo turu, yang mangkap tim kerja siapa? Tim kerja. Sing A. Yang mangkap tim kerja kan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Menganggap ini tim kerja. Yang menganggap A dan B ini kerja tim siapa? Kerja tim. Ya, bisa nanti kan matur. Biasanya si abot itu lagi kompor takon. Apa lagi ditakoni kan gampang. Ternyata ditakoni juga gampang. Memilih kerja tim atau tim kerja. Tim kerja. Tidak apa-apa, saya nggak ngomong. Sebetulnya punya pendapat. Salahnya A dan B podo-podo melek, podo-podo turu. Sing memandang ini tim kerja siapa? Benar salah nggak pengaruhi kan? Saya tidak ukur ya.
Udah pada mulai. Iku tim kerja. Yes, tapi ini. Udah pada mulai. Bingung. Saya menganggap ada kerja tim Jawa. Kerja tim. Ini kerja tim. Ini lalu pertanyaan Pak Johan. Mari kerja mangan Yes tim. or no? Or. Kanu ngajeng kan. Yes or no? Or. Gak jawab yes, ya gak jawab No. Jawabnya Or. Saya penting. Ya ini pintar-pintar kawan. Bapak dan Ibu, yang opo-opo itu harus bersama-sama. Itu namanya tim kerja. Mulai bareng turu Bareng. tim kerja. Tetapi kalau kerja tim, sampean mulai audisi aku tak turu. Saya mulai ini seger sampai Semarang. Tapi nanti ketika sampai Semarang, kesel ngantuk. Sekolah saya turu. mau seger Pak. Wah kerja. Dari Semarang kan? Panjenengan sak kelompok nyambut gawe. Ayo nyambut gawe bareng, ayo turu bareng. Yuk gak bareng-bareng. Kan begitu. Aku tak istirahat kosel sampai lanjut ya oke. Atau aku tak garap A ya sampai garap B. Gak iso aku tak garap A. Sak kelompok garap A kabeh. Selesai A baru B kabeh. Tim kerja. Maka kerja tim, ono sing garap A, ono sing garap B, ono sing garap C. Maka kerja tim itu nuansanya mendaya-gunakan semua potensi yang berbeda-beda. Mendayakan potensi itu juga bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit, Pak. Saya cerita, Saudara. Waktu saya ini rodok contoh diri dan pokoknya dan terinspirasi dengan. Waktu saya maju lomba kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Jadi tahun 2018 itu saya juara provinsi Jawa Timur, maju ke tingkat nasional, Pak. Maka saya punya pikiran, kalau saya nanti juara, kejuaraan saya itu harus penuh dengan tepuk tangan. Kejuaraan saya harus penuh dengan aplaus. Karena saya kemarin ada juara tanpa tepuk tangan, Pak. Ada juara tanpa aplaus, karena yang juara dianggap tidak layak. Saya ingin kalau saya nanti maju ke Jakarta dan juara, maka prestasi saya ini akan menjadi prestasi semua orang. Tim sekolah saya. Itu pikiran saya, Pak. Jadi saya bukan ingin juara itu untuk diri saya sendiri. Maka apa yang saya lakukan? Saya ingin mendaya gunakan semua potensi yang ada di sekolah. Jadi ketika saya ngetik materi, sebetulnya fotokopi yang diri ya bisa. Tapi saya minta bantuan. Lek, tolong fotokopi no. Oke siap Pak. Ketika saya butuh uang, tolong aku bantuan iki ya. Bahkan ketika ada teman di manajerial sekolah itu Pak, di komen fotokopi ya nggak pantas, di komen nggak pantas. Akhirnya Pak, aku kuasa waktu lo bicara nomor Pak. Siap Pak. Kan buat kami jadi. Pijati betul Pak aku ya. Padahal saya tidak capek, tapi tak mau pijati. Kemudian ada teman yang rumahnya Jogja, setiap hari Jumat pulang. Ngomong ke saya, Pak, saya ini mau pulang ke Jogja hari Jumat. Tapi kalau Bapak membutuhkan saya siap. Jika aku harus turunin sekolah Pak Sabtu Minggu, neng omah besok barang. Oh siap. Kasih terbalik ke Jogja Pak, ngajari tidur saya. Kemudian sambil malam, Pak Panjenengan kurang apa? Aku udah kurang gawe isi seperti ini. Loh, biasanya saya akan bantu sih dan pergi Pak Ali ditelepon. Nih, nang kantor lewat Bapak. Tugasnya seperti itu Pak. Orang tugas mijeti, orang tugas ngancani dulu, orang tugas fotokopi dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi Pak? Ketika saya pulang dari Jakarta juara 1, wah langsung saya disambut di sekolah itu luar biasa. Dikalungi bukan, macam-macam. Akhirnya pada cerita, ini loh, saya jadi minyak, Bapak juara ini. Saya fotokopi, oh ini sebantu fotokopi aku. Oh ini sengaja itu aku. Semua merasa berkontribusi Pak. Walaupun secara teknis mereka tidak bisa.
Gak iso apa-apa, tapi tak nomor menjadi. Menurut saya, ini saya mencoba untuk memberdayakan semua potensi dan semua merasa berkontribusi, maka apapun capaian kita, mereka merasa memiliki. Dan itu penting. Jadi ketika ada anak kita nanti prestasi juara apa, panjenengan kan iso ngomong, wah anak ini sukses, ini dia sing ngajari bahasa Inggris aku. Wah ini loh anak ini sukses masuk akabri, fisiknya dia sing ngajari aku, maka aku gurune olahraga. Semua merasa berkontribusi. Nah, yang seperti inilah yang mungkin perlu menjadikan prioritas kita, mendayagunakan semua potensi yang ada. Kalau kita ngomong mobil, jenis sekrup itu sekecil apapun kan berguna. Pentil kecil di roda itu kan sangat berarti. Sehingga apa artinya sekolah ini kalau tidak ada penjaga di depan? Orang keluar masuk dan ngerti, berarti mereka punya kontribusi yang besar. Coba sekolah ini kalau tidak ada tukang kebersihan, tidak ada tukang sampah. Berangkat dengan mau ngajar sampah berserakan di mana-mana, berarti tukang kebersihan, tukang sapu punya kontribusi yang besar. Coba yang seperti ini kita mawas diri, kita telusur, ternyata keberhasilan saya di sekolah ini bukan semata-mata saya, tapi dukungan dari orang lain. Kalau itu kita laksanakan Pak, akhirnya ngerasa, oh iya, ternyata kabeh itu dulu balik, sudah 2 tahun dari satu, mau selesai seperti ini tidak menganggap sebagai saudara. Kalau semua sudah menganggap saudara, kondusif Pak. Pojok kono arepan, ini bos punya apa? Merasa bukan takon itu karpe loh. Hilang seperti itu Pak. Pak kemarin ketika saya ngomong, saya di suatu sekolah saya ngomong sampai terus seperti tak pecat. Dikira kan iso aku pecat sampai. Gampang, saya kedai ini terus bisa. Karena lo ini Pak, bisa. Kepala sekolah yang main Pak, ini taruhannya sampai kerasa enggak dengan ini. Betul loh Pak. Yo. Nah ini nggak iso, berarti taruhannya sampai kerasan kok enggak di sini. Bisa kok sekolah negeri kok. Wong negeri itu kan miliknya pemerintah. Saya ini kan ditugaskan di Mojokerto. Setiap saat tugas itu kan bisa diambil. Pak Johan juga ditugaskan. Setiap saat kan bisa diambil. Om sih tugaskan saya. Panjenengan sebagai guru juga harus merasa begitu Pak. Panjenengan di situ ditugaskan. Setiap saat bisa dimutasi. Dasarnya apa? Kebutuhan organisasi. Dasarnya apa? Kebutuhan pimpinan untuk bagaimana mendistribusikan persoalan-persoalan. Makanya agar semua itu tidak terjadi, guyub rukun kondusif di dalam satu rumah. Ojo ono sing dadi pembocor perahu. Ada banyak di Mojokerto pembocor perahu. Lupa kemudian kau tahu ngacok, oh intelijen saya itu banyak. Sebelum saya di Mojokerto, kepala sekolah, kok SMK sama Mojokerto wis kenal kabeh karo saya. Kan bisa dicek Pak, karena saya dulu kepala seksi kurikulum SMK di Dinas Pendidikan Provinsi. Tanda tangan KTSP semua itu barangnya di saya. Jadi kenal semua. Intelijen saya yang Mojokerto itu kaya omahku dhewe. Ya, jadi sekali jangan sampai ada yang jadi pembocor perahu. APL SMA Gundang ini milik kita semua. APL SMA Gundang ini sawah kita bersama. APL SMA Gundang ini gajinya panjenengan berapa? Gak ngerti SK-nya di sekolahnya pinter ya gak tahu. Ya, ibaratnya dicopot alot dibanting gak pecah. Sebesar apapun panjenengan punya usaha di luar, sing pokok tetap SMA Gundang. Saya punya cerita yang gak baik Bapak dan Ibu. Saya punya kawan itu membanggakan punya usaha bengkel di luar. Bengkel mobil memang ramai Pak. Karena bengkelnya ramai, dia sering tidak mengajar, nungguin bengkelnya. Ya.
Akhirnya saya tanya lu, jadi kan nggak ngajar ke mana? Waduh Pak, bengkel saya rame. Dan itu tidak sekali 2 kali. Akhirnya saya tanya, Pak, apa sumber penghasilan panjenengan sama panjenengan kan di sekolah ini. Neng Jogo itu kan yang sampingan. Yakinlah kalau panjenengan di dalam itu nanti mengajar dengan baik, ngeramu siswa-siswa dengan baik, bengkel panjenengan itu akan diramut Gusti Allah dengan baik. Tapi kalau panjenengan muridnya sering ditinggal ngopeni bengkel, ojo loro rapi bengkel sampai lama-lama itu nanti bangkrut. Nggak tahu ya 1 tahun bangkrut betul bangkrut betul. Akhirnya dia menghadap saya. Betul Pak yang panjenengan katakan. Apa? Kalau saya rambut ini bengkel saya bagus, kalau bengkel saya bagus. Nek guyon aku biyen niku. Nek guyon Pak. Ya Pak guyon tapi betul terjadi pada saya. Kan? Ya sudah kalau panjenengan bermaksani. Jadi kalau ingin usahanya di luar maju, ramuten anak-anakmu, ramuten murid-muridmu dengan baik, usahamu di luar akan dirambut Gusti Allah dengan baik. Yakinlah panjenengan tiap hari tidak bisa ngajari putra putri panjenengan Pak. Ya ngajari tekan rumah bapak ibu iris kesel. Gak pernah diajari. Sampai istrinya mudah ya, sampai banyak uang dirambut tenanan anak ini malah gak pernah. Biarkan saja. Selama panjenengan merambut murid-muridnya dengan baik, yakinlah putra putri panjenengan akan dirambut guru-gurunya dengan baik. Maka saya pernah ada guru protes ke sekolah saya, Pak. Muridnya rumah nakal, sering gak mlebu, gurunya protes. Tanya, panjenengan ngajar di mana Pak? Di sekolah sana. Dulu ini mau pamit tidak kan kepala sekolah? Tidak pamit Pak. Kenapa? Biasa kita tidak pamit pada sekolah keluar masuk kepala sekolah. Ya, gak ramut muridnya dengan baik, anakku ya segini. Akhirnya dia baru sadar. Orang sadar itu kan karena disadarkan. Saya lagi LAPL SMA Gondang ini milik kita bersama. Dan saat ini saya sudah melihat capaian prestasinya baik kualitas maupun kualitasnya sudah baik. Teruskan. Siap? Tapi aku ngomong teruskan seperti ini, Pak Johan itu. Wah, selawas yang SMA. Wis iku ngene urusan Gusti Allah. Urusan Gusti Allah. Amanah itu dari Gusti Allah, amanah itu tidak pernah salah. Lakoni ya. Gak usah deg-degan aku ngomong terus. Barangkali demikian Bapak Ibu kok jadinya 20 menit kok sampai sajam. Panjenengan gak kerasa aku ayu Oke, demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi, ayo semua berkaca kepada profesionalitas kita. Ayo semua berkaca kepada loyalitas kita. Loyalitasnya kepada siapa? Loyalitasnya kepada profesi. Kalau panjenengan loyal pada profesi, loyal pada pimpinan itu sudah kena, loyal pada lembaga sudah kena, loyal pada anak-anak kita sudah kena. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop penerapan pendekatan diplomatik dalam pembelajaran yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Gondang tahun ajaran 2025-2026 tanggal 1-2 Juni 2025 secara resmi saya akan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mudianto SPD MM selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Mojokerto atas pembinaannya. Semoga apa yang telah disampaikan akan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan pendidikan bermutu di SMA Negeri 1 Gondang. Bapak Ibu, berikutnya adalah melanjutkan materi
teknik menyusun modul ajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Waktu saya kembali